Bab 1784. Mengambil alih kesalahan. Tetapi jika sesuatu terjadi karena suatu alasan, dia hanya membalas sesuai dengan yang dia terima, dan kepala rumah si bersikeras untuk membalas dendam, aku juga tidak akan duduk diam. Penguasa istana es berkata gigih. Tuan istanamu, kamu mengabaikan hubungan antara kamu dan keluargaku, bertekad, dan harus menghentikanku. Kepala rumah si juga marah. Erikin berada tidak jauh, dia tidak dapat menemukan balas dendam. Apakah kamu harus bersikap lancang membunuh orang di istana es Arktikku? Apakah sudah mempertimbangkan istana esku? Tuan istana es berkata dengan dingin. Kepala rumah si, aku peringatkan padamu, di sini adalah wilayahku, Erikin hidup atau mati, bukan kamu yang membuat keputusan. Kamu. Kepala rumah si marah besar. Di matanya, Erikin hanyalah seekor semut yang bisa diremas sampai mati, tetapi penguasa istana es ada di sini. Selama lawan bertekad untuk menghentikannya, maka dia tidak bisa membunuh Erikin. Kakak tertua. Penatua si juga terbang kemari dan menggelengkan kepala ke arahnya. Baiklah, tuan istanamu, aku akan menunggu hasilmu, berharap pilihan terakhirmu tidak merusak persahabatan ratusan tahun antara keluarga si kami dan istana es Arktik. Kepala rumah si dengan dingin melirik Erikin di istana yang hancur di belakang. Dengan lambaian tangannya, proyeksi jiwa dewa menghilang. Dia juga tahu, dengan adanya penguasa istana es, jangankan proyeksi sendiri, meskipun dirinya datang, juga belum tentu bisa membunuh Erikin, tinggal di sini juga tak berguna. Tapi masalah istana es yang merepotkan akan segera tiba, mereka membutuhkan keluarga si, dan ini harus dilakukan sesuai dengan permintaan mereka sendiri. Erikin harus mati. Tuan istana, tolong selamatkan gadis suci Su. Kepala rumah si menghilang, dan Haruka, Mona juga terbang saat ini. Finola Su dalam pelukan mereka masih tertidur, membuat keduanya gelisah dan air mata terus mengalir. Meskipun secara resmi mereka adalah pelayan Finola Su, tetapi Finola Su selalu memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan. Mereka bergaul satu sama lain siang dan malam, membuat mereka merasa seperti saudara Finola Su. Kekuatan jiwa es telah dikonsumsi terlalu banyak. Erikin telah menggunakan api suci lebih dulu untuk menyegel Meridian Visceral. Penguasa istana es memeriksa kondisi fisik Finola Su dan menyadari tidak ada yang serius, kemudian merasa lega. Mengeluarkan beberapa pil dewa yang dibuat khusus dan berikan kepada Haruka dan Mona, untuk memberi makan kepada Finola Su. Tuan istana, sebenarnya masalah ini tidak bisa menyalahkan Tuan Qin, Nikoshi yang keterlaluan. Haruka menyaksikan seluruh proses, menekan bibir bawahnya, meskipun takut akan disalahkan oleh Tuan istana, tetapi dia tidak menahan diri dan berkata, masalah ini akan dibahas nanti. Mona membawa Finola kembali ke istana, dan kamu akan ikut denganku. Penguasa istana es mengangguk, lalu memandang para tetua dan pengurus. Pada akhirnya, tatapan matanya tertuju pada Erikin. Bagaimana kondisi tubuhmu? Penguasa istana es terbang mendekat, reiki yang sejuk tapi tidak dingin mengalir ke dalam tubuh Erikin. Untungnya, tidak mati. Erikin menghela nafas dan tersenyum. Pada akhirnya, meskipun dia menahan pukulan dari kepala rumah si, cederanya tidak ringan, tetapi dia dirawat dengan reiki penguasa istana es, jadi cederanya sudah berkurang. Berdiri dari tanah, menepuk debu di tubuhnya. Kalau begitu ikuti aku. Penguasa istana es mengangguk, tidak banyak bicara. Semua orang terbang serempak, mengikuti penguasa istana es, dan datang ke ruang diskusi istana. Penatua si tampak muram, memandang Erikin dengan dingin dari waktu ke waktu. Meskipun kakak tertua tidak membunuh Erikin, dirinya juga harus membuat penguasa istana membawa Erikin ke pengadilan. Tatapan mata Erikin tenang, sama sekali tidak panik karena telah membunuh Nikoshi.
Saat semua orang datang ke aula utama, penguasa Istana Es melakukan bagiannya, duduk di kursi Tuan Istana. Apa yang sebenarnya terjadi, kalian semua katakanlah. Penguasa Istana Es melihat Erik Qin, pengurus Liu, Haruka dan adik keempat tetua Si yang berdiri di tengah. Pengurus Liu pucat, pikirannya bergetar, dia juga baru saja ditangkap dari kediaman oleh sesepuh yang lainnya, sebelumnya karena dia ditanya paksa oleh Erik Qin dengan menggunakan taktik ilusi, dan saat ini masih belum pulih. Ternyata Nikoshi mati di tangan Erik Qin, ini menjadi lebih menakutkan lagi. Kali ini kejadiannya begitu besar, takutnya dirinya tidak bisa lepas dari kematian. Dengan suara plop, pengurus Liu tergagap, menceritakan bagaimana Nikoshi mencari dirinya dan berencana untuk menyerang Finolasu, memintanya untuk melakukan hal-hal di dalam dan di luar. Sampai sekarang, para tetua benar-benar sudah tahu apa yang terjadi, dan mengerutkan kening. Sebagai anggota Istana Es Arktik, pengurus Liu juga telah bekerja untuk keluarga Si dan mengkhianati murid Istana Es, ini benar-benar keterlaluan. Pengurus Liu juga tahu bahwa dirinya bersalah. Setelah berbicara, dia merangkak di tanah dan tidak berani bangun. Setelah itu, Haruka sudah tidak bisa menahan air matanya. Air mata mengalir, matanya merah dan bengkak. Menceritakan bagaimana Finolasu meminjam dan menggunakan jiwa es, bagaimana melindungi dirinya, dan lawan seperti apa yang dihadapi Erik Qin. Dan setelah mendengar apa yang Haruka katakan, para tetua juga terbakar api amarah di hati. Nikoshi ini keterlaluan, benar-benar mengabaikan Istana Es Arktik. Tuan Istana, tolong jangan hukum Tuan Qin. Jika bukan karena dia, aku pasti akan mati, dan gadis suci bahkan lebih buruk dari kematian. Jika ingin menghukum seseorang, aku bersedia mati untuk Tuan Qin. Haruka berlutut, menggertakkan giginya dan bersumpah. Setelah mendengar kata-kata keduanya, penguasa Istana Es masih tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Penatua Si. Penatua Si, apa yang ingin kamu katakan? Tuan Istana, keponakanku memang bersalah, dan kematiannya sangat disayangkan. Penatua Si menyipitkan matanya. Selama beberapa waktu ini, dia juga memikirkan semua penjelasan. Pengurus Liu melakukan pengkhianatan, tentu harus sesuai dengan aturan sekte. Nikoshi membuat kesalahan besar, kemarahan besar, memang layak mati. Tapi sekarang dia sudah mati, tidak peduli apa dosanya, itu sudah dibayar, dan tidak perlu membahasnya. Berbicara hal ini, mata dingin Penatua Si jatuh pada Erik Qin, dan suaranya semakin meninggi, seperti guntur, membuat semua tetua mengangkat semangat mereka. Tapi kesalahan anak ini benar-benar perlu dihukum berat. Bagaimanapun juga, Nikoshi sudah mati, yang dia inginkan sekarang bukan membuktikan apapun untuk Nikoshi, tetapi menarik Erik Qin untuk dikuburkan bersama keponakannya. Tuan Istana, putra ini untuk masuk ke daerah terlarang partai bagian dalam dan menghancurkan formasi, itu adalah dosa pertama. Mengambil tindakan terhadap pengurus di sekte kami dan mengusir para tetua yang mencoba untuk mengendalikannya, itu adalah dosa kedua. Di partai bagian dalam perkelahian dan pembunuhan yang tidak bermoral menyebabkan aku kehilangan muka di Istana Es Arktik, itu adalah dosa ketiga. 3 kejahatan besar seperti itu, jika tidak dihukum, takutnya hati murid Istana Es akan dingin, dan akan menjadi aib abadi bagi orang luar, menertawakan Istana Es tidak ketat dalam peraturan. Suara Penatua Si nyaring, benar, dan tidak mementingkan diri sendiri. Oh. Lalu Penatua Si, menurutmu dengan kesalahan Erik Qin, harusnya mendapat hukuman apa? Penguasa Istana Es berkata dengan tenang dan ringan. Menurut aturan sekte, Erik Qin harus dibunuh. Saat Penatua Si mengatakan ini, seperti belati tajam yang keluar dari sarungnya, menyebabkan banyak penatua dan pengurus mengubah ekspresi mereka sedikit dan berpikir. Sebenarnya,
Di antara orang-orang yang hadir, kebanyakan orang membenci Nikosi, orang yang membenci Eric Kin tidak banyak. Memang benar Eric Kin masuk tanpa izin ke partai bagian dalam, tetapi dia melakukannya karena suatu alasan, untuk menyelamatkan Finola Su, dan tidak bertindak pada kultivator yang tidak bersalah di Istana Es. Jadi, orang yang terbunuh hanyalah pelakunya, Nikosi. Menurut pengakuan pengurus Liu sebelumnya, kali ini Nikosi tidak hanya menyergap Finola Su. Bersambung.